Shalom saudaraku, berjumpa kembali bersama dengan saya Pendeta Jakob Setio, masih dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Kali ini kita akan bersatu bersama-sama, mari kita berdoa. Bapa kami rindu, firman-Mu sungguh memberkati kami, dan biarlah melalui renungan firman itu, kami semakin dikuatkan, diteguhkan di dalam pengiringan kami akan Engkau. Kami siap diberkati, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Firman Tuhan kali ini terambil dari Matius 11 ayat 28. Matius 11 ayat 28 berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Saudaraku, setiap kita pastinya pernah mengalami apa yang namanya letih lesu dan berbeban berat. Terlebih saat menghadapi situasi seperti sekarang ini. Ada begitu banyak di antara kita yang mengalami kesulitan, yang mengalami tekanan hidup, yang mengalami penderitaan dan lain sebagainya. Semua situasi ini sangat mungkin membuat kita ada di dalam beban yang sangat berat serta letih dan lesu. Apalagi bila kita tidak segera mendapatkan pertolongan dan jalan keluar atas masalah-masalah yang sedang kita hadapi itu. Semua itu membuat kita bisa semakin frustrasi, bahkan tak jarang membuat depresi. Pada titik inilah saudaraku, kita bisa bertanya-tanya tentang eksistensi Tuhan. Benarkah Tuhan itu ada? Benarkah Tuhan itu mengasihi saya? Benarkah Tuhan itu menyertai jalan-jalan saya? Benarkah Dia sanggup menolong hidup saya? Kalau semuanya itu ada, mengapa sampai hari ini saya dibiarkannya sendirian? Bahkan ketika saya berseru-seru kepadanya, sepertinya Ia tidak segera memberikan pertolongan kepada saya. Nah, saudaraku, dalam kondisi yang demikianlah sangat memungkinkan kita meragukan akan kuasa Allah, dan sangat mungkin pula kita kemudian meninggalkannya. Beberapa orang kemudian memilih untuk tidak lagi percaya kepada Tuhan atau meninggalkan iman kekristenannya, memeluk agama lain. Beberapa menjadi ateis, dan ada begitu banyak yang apatis akan keberadaan Tuhan di dalam hidup ini. Nah, bila kita ada di dalam situasi yang demikian, apa yang seharusnya kita lakukan? Saudaraku, firman Tuhan kali ini mengajak kita untuk kembali merenung. Siapakah diri kita yang sesungguhnya? Kita adalah manusia yang memiliki berbagai-bagai kelemahan, ketidakberdayaan, bahkan dalam banyak hal kita adalah makhluk yang sangat rapuh. Menyadari akan keberadaan yang demikian, saudaraku, akankah kita mengandalkan diri kita sendiri? Akankah kita mencari jalan keluar berdasarkan hikmat manusia kita sendiri? Apakah dengan kita lari meninggalkan Tuhan, lalu mencari solusi menurut pikiran kita sendiri, kita menemukan jalan keluar atas masalah yang sedang kita hadapi? Bila dalam hal ini pun kita tidak tahu, lalu mengapa kita memilih pergi meninggalkan Tuhan? Padahal Tuhan Yesus dengan jelas berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Firman Tuhan ini begitu jelas memberikan solusi atas masalah-masalah yang kita hadapi. Ketika saudara tidak mampu menanggungnya, ketika saudara tidak mampu melewatinya, ada Tuhan yang akan membantu kita. Kita diminta untuk datang kepadanya dan menyerahkan semua beban kita kepada Allah. Dan saya percaya sesuai dengan janjinya, Dia yang akan menyelesaikannya bagi kita.
Tetapi ada begitu banyak orang frustrasi dengan ayat ini karena mereka mendapati bahwa seolah-olah mereka sudah berdoa kepada Tuhan, seolah-olah mereka sudah menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan, dan toh pada akhirnya mereka tidak menemukan solusi apa-apa. Saudaraku, mari kita tidak hanya membaca firman Tuhan hanya di ayat ini saja, sebab ada ayat selanjutnya yang berkata, "Pikulah yang kupasang dan belajarlah kepadaku." Itu artinya ada bagian-bagian yang harus kita kerjakan, di mana kita harus bertanggung jawab terhadap semuanya itu. Selebihnya, biarkan Tuhan yang mengerjakan bagi saudara dan saya. Tapi sayangnya saudaraku, ada begitu banyak anak-anak Tuhan, dia belum maksimal mengerjakan bagian yang harus dia kerjakan, buru-buru mengklaim ayat firman Tuhan ini. Tentu saja ini tindakan yang tidak bertanggung jawab sebagai anak-anak Allah yang mengasihi Bapa. Sebab ketika Tuhan berkata, "Aku akan memberi kelegaan kepadamu," itu berarti Tuhan akan memberikan pundak yang kuat, kaki yang kokoh, untuk memampukan Anda dan saya menanggung setiap beban yang sedang kita alami. Jadi beban itu bukannya diangkat dan dibuang. Beban itu kita harus tetap pikul, tetapi Tuhan memberikan kita kekuatan untuk menanggung semuanya itu. Hingga pada akhirnya kita dapat melewati setiap tantangan yang ada, setiap pergumulan yang ada. Nah, pada saat itulah kita akan mengalami apa yang namanya kelegaan yang datang daripada Allah. Oleh sebab itu, saudaraku, belajar dari kebenaran firman Tuhan di atas. Sebagai anak-anak Allah, mari kita bertanggung jawab terhadap bagian yang harus kita kerjakan. Dan percayalah, Tuhan yang berjanji untuk memelihara hidup saudara dan saya, Dia akan memberi kekuatan, kemampuan untuk melewati semua itu. Jadi saudaraku, mari kita tidak mudah menyerah, tidak mudah putus asa, tidak mudah apatis. Sebaliknya, tetap semangat, tetap optimis, dan yakin bersama dengan Tuhan, kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang berkemenangan. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami bersyukur untuk karya-Mu, kami bersyukur untuk kasih-Mu. Keberadaan kami hari ini tidak pernah kebetulan. Semua Engkaulah yang mengerjakannya. Namun demikian Bapa, bantulah kami untuk melewati masa-masa yang berat, terlebih pada situasi pandemi seperti sekarang ini. Tolonglah saudara-saudara hamba-Mu yang saat-saat ini sedang ada dalam pergumulan, ada dalam kesulitan. Kiranya kuasa Tuhan menolong mereka. Demikian juga mereka yang sedang sakit, kuasa Tuhan memberikan kesembuhan dan memulihkan mereka semua. Terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian program Sapa Jemaat kali ini. Sampai jumpa dalam program Sapa Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu tiap saat bicara hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku
penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Memandang wajahmu, rasakan kasihmu. Tinggal dekatmu tiap saat di dalam